Jika dari Bapak Ibu ingin ada yang berlanjut dengan komunikasinya, yaitu 0812 9721 9580, dan masih banyak lagi prestasi dan pengalaman lain yang telah diperoleh oleh Kang Hadi Hidayat. Tidak berlama dan tidak berpanjang kalam, kami persilakan kita sama-sama dengarkan motivasi yang akan disampaikan oleh Kang Hadi Hidayat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Bapak Ibu sekalian? Bismillah, saya berdoa dulu sebelum dimulai, boleh? Saya mendoakan buat Bapak Ibu sekalian yang betul-betul menyimak materi saya dengan baik. Saya doain mudah-mudahan semakin diberikan kasih sayang sama Tuhan. Amin. Tapi yang dengerin saya sambil ngelakuin tugas yang lain, namun presentasinya lebih besar sambilnya, mohon maaf nggak kita saya doain. Dan yang betul-betul memperhatikan setiap kalimat yang keluar dari mulut saya dan mudah-mudahan semakin disayang juga sama pasangannya. Amin. Amin. Maaf, sudah punya pasangan semua? Ada yang belum. Kalau ada yang belum menikah? Kita doain juga. Yang belum menikah semoga segera diketemukan jodoh terbaiknya. Amin. Semoga anak turunannya semuanya diberikan soleh-soleh. Amin. Dan yang jawab salam saya semangat juga saya doain. Doanya dulu. Yang jawab salam saya semangat saya doain mudah-mudahan keuangannya semakin dilancarkan. Keuangan aja ada kencang. Kelihatan dari wajahnya wajah-wajah banyak urusan banyak keluar. Tapi ingat Bapak Ibu, lancar itu masuk dan keluarnya harus lancar. Ya, masuknya aja kan? Kalau masuknya aja tapi keluarnya nggak lancar itu namanya ngambang. Bapak Ibu makan setiap hari makan, tapi kalau nggak dikeluarin bahaya nggak? Bahaya. Sama, uang itu rumusnya masuk harus ada, keluar harus. Itulah kenapa saya menulis buku namanya Rahasia Ketenangan Dalam Hidup. Karena ketenangan itu diraih ketika betul-betul tadi seimbang. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nanti kita bahas. Bismillah. Yang jawab salam saya semangat, mudah-mudahan semakin berkah kehidupannya. Amin. Semangat jawab salam ya. Anda ikutan acara juga semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita bukan hanya di sini tapi jumpa lagi di surga ini. Amin. Salam kenal buat yang belum kenal. Salam tazim juga kepada pimpinan Ibu Leli dan segenap wakil dan seluruhnya yang hari ini bersamai. Sudah kenal sama saya belum? Oh, ini nama lengkapnya ya. Kenalan lebih dalam yang tadi belum dikenalkan sama MC kita. Lebih dalam lagi kenalannya Bapak Ibu. Saya alhamdulillah tinggal di Bogor, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga perlu diketahui saya sudah berkeluarga, simak baik-baik, saya sudah berkeluarga, sudah punya istri 4 anak. Istri itu. Ya, yang 4 itu apa? Anaknya simak baik-baik ya. Akhirnya kaget jadi salah paham. Anak saya yang pertama itu perempuan. Yang pertama apa? Yang keduanya itu cewek. Yang ketiganya itu wanita. Yang keempatnya wadon kalau kata orang. Yang gantengnya siapa ya? Saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin. Sudah kenalan gitu aja, kita akan bahas materi ini. Mudah-mudahan etos kerja pribadi prima, guru bahagia. Amin. Maka kesimpulan dari materi ini adalah ada yang di kotak ini. Yuk baca bareng-bareng tulisannya apa? Give the best one. Apa itu artinya? Kasih yang terbaik itu. Mental pribadi prima guru bahagia itu mentalnya mental memberi yang terbaik. Tapi kalau mentalnya hanya mendapatkan, ini belum tentu siap menerima. Kalau mendapatkan dia siap, belum tentu dia siap ngasih. Paham gak ya kira-kira? Mental ngasih dengan mental nerima ini agak beda. Kalau yang mentalnya bekerja hanya mental saya kerja di sini, apa yang bisa saya dapat? Tapi kalau saya kerja di sini, apa yang bisa saya berikan? Asik.
Ada satu hari Jumat berkah. Sama kayak tadi yang saya cerita dari buku saya, namanya Rahasia Napas. Karena dalam napas itu ada menerima napas, betul? Ada mengeluarkan napas. Coba deh, sekarang duduk yang tegak. Kita coba praktek ya. Kalau saya bilang terima napas, terima, maka terima napas dari itu. Kalau saya bilang tahan, tahan sejenak. Saya bilang lepaskan, lepaskan. Bisa? Bisa. Terima, tahan, lepaskan. Terima, tahan, lepaskan. Saya tanya, lebih enak menerima, menahan atau melepaskan? Lepas. Yang kedua, terima, tahan, tahan terus. Enak gak? Banyak hari ini guru-guru atau pekerja yang lain tempat lain, Pak. Saya bilang tempat lain. Oh ya, lepas aja. Banyak Bapak Ibu ya. Ini sekolah lain, bukan SMA 3, bukan. Mereka mental kerjanya menerima, terus dia tahan, nggak mau dilepasin. Ada nggak kira-kira? Misalkan suami-suaminya dapat uang, ya, suami-suami di rumah nih, bapak-bapak ya di rumah, dapat uang, dapat gaji, terus ditahan nggak mau dikeluarin. Istrinya minta buat nafkah, nasinya agak berat. Ya. Ini hati-hati. Hah? Akhirnya apa? Tadi enak nggak Pak kalau hanya nahan tapi nggak dilepasin? Tapi ada juga mental ketiga. Coba sekarang. Terima. Terima lagi. Lagi. Enak gak kira-kira? Ada yang pengennya mental gitu. Pokoknya mental nerima terus. Nggak mau dilepasin. Apalagi nahan. Belum sempat nahan, dia terima lagi. Pengennya dapat terus. Nggak ada mental. Apa tadi? Memberi atau melepaskan. Kan yang enak terima, tahan, lepasin. Habis melepaskan itu pasti menerima. Nggak mungkin ada manusia yang masih hidup dia terima napas, dia tahan, dia lepasin, itu pasti dia terima lagi selama dia masih hidup. Tapi kalau ada manusia yang dia terima, tahan, nggak siap ngelepasin, siap-siap dilepaskan sama Allah SWT. Betul? Hati-hati sekali. Maka mudah-mudahan mental kita seperti napas yang sangat dekat dengan kita. Mentalnya setelah kita menerima sesuatu, tahannya jangan lama-lama. Buru-buru segera dilepaskan dalam bentuk apa? Kinerja yang bisa kita berikan dengan kinerja terbaik. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Maka mudah-mudahan mental guru-guru di sini atau tenaga pendidik di sini di semester kedua ini hadirnya dinantikan, ketiadaannya dirindukan. Amin. Jangan sampai dibalik, justru ketiadaannya yang dinantikan. Anak-anak, Ibu kayaknya 9 hari ke depan izin. Oh iya, Ibu mau umroh. Oh iya bagus Ibu. Umrohnya 9 hari aja Ibu paketnya. Ya 15 hari. Kan ada yang 15 hari Bu. Ada yang sebulan loh, Ibu nggak ambil yang sebulan? Ya Allah, ini hati-hati sekali ya. Justru yang dinantikan adalah apanya? Ketiadaannya. Ini bahaya sekali. Harusnya yang dirindukan itu ya ketiadaan. Anak-anak Ibu pekan depan mau umroh 9 hari. 9 hari, ya Allah Bu, nanti gimana? Kami nggak bisa kalau nggak ada Ibu. Bisa nggak Bu tetap aja belajar online Bu? Saking pengen ketemunya. Ya Zoom deh Bu, paling nggak Ibu ngajar sambil di depan Ka'bah Ibu. Sampai berisinya loh. Kayaknya guru-guru SMA 3 kayaknya gitu semua ya. Sepertinya begitu ya, insya Allah ya. Amin ya. Mudah-mudahan. Ya. Jadi sudah siap Bapak Ibu sekalian? Ya, persiapan belajar sama saya ada 3 perjanjian. Perjanjian belajar sama saya sederhana saja. Yang pertama, yuk baca bareng-bareng. Perjanjiannya apa? Fokus. Bareng-bareng ya. Khawatirnya saya badannya doang di sini, pikirannya nggak di sini. Akhirnya kurang fokus. Ya.
Ini yang menyebabkan banyak anak sekarang itu ketika belajar kurang fokus. Sederhana, gara-gara yang belajar di kelas itu hanya badannya doang. Duduknya di kelas, matanya memang ke kita, tapi pikirannya nggak ke kita. Khawatirnya saya kejadian di sini, badannya di sini, matanya ke saya, pikirannya kemana-mana. Banyak guru lain tempatnya sendiri. Banyak. Di sini enggak, sob. Enggak. Siap ya, cek fokus dulu boleh? Cek fokus dulu ya. Yang punya tangan kanan tolong diangkat tangan kanan. Yang tinggi ya. Kalau tadi lupa pakai deodoran tidak masalah. Teman kalian kirinya ikhlas ya. Mohon maaf, gak usah dielus segala. Oke. Kalau kata kangen ditutup, tolong ditutup. Kalau kata kangen dibuka, tolong dibuka. Bisa? Tenangnya lebih gampang daripada bikin laporan teman aja. Siap. Tutup, buka. Tutup, buka. Tutup, tutup. Tutup. Ulangi. Tolong jangan ulangi saat yang sama. Begitu rumus kehidupan, betul? Siap. Buka, tutup. Buka, tutup, buka. Terakhir 3 kali biar ganjil. Tutup. Kepala yang kencang. Turunin pukul-pukul sikunya. Yang kencang mukul sikunya. Siku Bapak Ibu, siku. Sampai ada yang mundurin kursi. Demi meraih sikunya yang di bawah. Sekarang saya tanya sebelah sini, Pak, Bu, kenapa sikunya tidak ke bawah? Visualnya. Artinya apa? Ya, kesimpulan di awal yang saya sampaikan pada para guru yang hari ini ada di depan saya. Contoh lebih diikuti daripada kata-kata ulangi. Mudah-mudahan contoh yang dikasih sama kita adalah contoh yang baik. Amin. Artinya apa? Ketika contohnya nggak benar dan yang nyontoinnya menyampaikan dengan kata-kata yang yakin ya, banyak pengikut. Terbukti hari ini. Betul? Ya, itu sekali. Biar sikunya nggak pindah ke bawah, kita baca basmalah. Bismillah. Sudah, mana sikunya Pak? Ini sikunya, bukan di sini. Sip, fokus ya. Yang kedua, relax saja. Belajar sama saya relax saja. Tapi ingat nggak boleh berlebihan, karena yang baik ketika berlebihan jadi baik nggak? Relax secukupnya itu duduknya tenang, badannya tegak. Kalau yang berlebihan duduknya tenang, badannya lama-lama. Apalagi sambil duduk, kepalanya nunduk, matanya ketutup, ada yang netes dari mulut. Bahaya ya. Dan yang terakhir harus bahagia. Saya tanya sebelah sini, Bapak Ibu guru, bahagia nggak ngajar di SMA 3? Bahagia. Sekarang saya tanya, apa ciri-ciri orang bahagia? Ceria, boleh. Apalagi ciri-ciri yang paling sederhana deh. Ya, apa Bu? Senyum, saya setuju. Ciri-cirinya orang bahagia, ciri-cirinya gampang. Murah-murah senyum, betul? Mudah-mudah senyum, kalau perlu sering-sering biar dibilang orang bahagia. Kok biar dibilang orang gila? Kan tadi saya nggak bilang senyum sendiri. Biar dibilang orang bahagia. Walaupun kalau kita belajar yang baik dari orang gila, maaf ya, ODGJ itu. Ternyata ODGJ itu setelah saya perhatikan dia punya hobi. Ada yang tahu hobinya orang gila? Selain senyum. Ada lagi yang lain? Itu orang gila. Ini pada bisa jawab dari mana? Oh, amati ya. Nggak usah ditertawakan. Ternyata hobinya mereka itu setelah saya amati, Pak, bukan alami, amati. Betul kata Ibu tadi ya. Setelah saya amati, hobinya mereka ternyata bukan hanya senyum ngomong sendiri. Hobinya mereka traveling, jalan-jalan. Semakin jauh berjalan semakin gila. Tapi kesimpulannya kita nggak perlu nunggu gila dulu buat bahagia, betul? Insya kita bisa bahagia sebelum sebelum meninggal dunia. Sebelum apa? Apa jadi kesimpulan apa? Gue sebelum itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya. Nah, makanya Bapak Ibu guru sekalian, halo. Hai. Oh gitu jawabannya. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo.
kesimpulannya adalah berarti Bapak Ibu guru nih, apalagi yang ibu nih, saya paham betul ya, yang lebih banyak interaksi sama anak-anak di rumah, anak kandungnya sendiri di rumah. Contoh aja istri saya misalkan, dengan 4 anak saya di rumah. Biasanya kalau hari Jumat tuh hari ini pagi-pagi itu ada pengajian di rumah. Biasanya kalau ada pengajian ataupun aktivitas pagi itu biasanya istri saya tuh langsung beberes dari pagi-pagi karena rumahnya mau ditinggalin. Dan biasanya yang ditinggalin nggak semua, ada maksudnya yang diajak nggak semuanya, ada yang ditinggalin di rumah, betul? Biasanya pesan seorang ibu kepada anak yang nggak diajak tuh apa pesannya? Nah, ini rumah udah rumah rapihin. Tolong kalau mau main boleh asalkan rapihin lagi. Ini rumah udah masak. Ini kalau makan di sini. Itu banyak pesan-pesan baik, betul? Ngaji beres, buka pintu, kira-kira masih rapi nggak? Enggak. Sama kayak istri saya beli. Pulang-pulang buka pintu, kalau kata orang Sunda tuh apa? Babalata. Buka pintu. Di sini mah kayaknya wajah-wajahnya buka pintu senyum. Masya Allah. Senyum dulu. Senyum dulu. Senyum dulu ya. Ya Allah. Ambil sapu. Salawatan. Sholat. Masya Allah. Ini si Dede pasti mainan pada jatuh. Masya Allah. Kan harusnya di sini. Ya Allah ini pasir-pasir. Kenapa pada berantakan gini? Kan sudah lagi. Sholat. Mudah-mudahan jadi gugur dosa. Si Dedenya pulang. Ih rumah lama amat. Katanya ngaji cuma 1 jam. Iya tadi ngobrol dulu sama ibu yang lain. Berarti di rumah, berarti dari situ enggak, aku mau main lagi udah kita. Solihah rumah. Sholat. Kayaknya gitu semua ibu di sini. Kan orang tua bahagia katanya. Itu kan motivasi terbaik. Oh gitu ya. Terus Oh santai. hidup yang jelek kan Kalau itu di rumah, kalau di sekolah beda cerita nanti ya. Hati-hati Bu, Pak. Kalau di rumah aja nggak beres, nggak selesai, maka buka pintu kelas juga ketika lihat anak-anak, Masya Allah. Rasa-rasanya nggak jauh beda kayak dulu. Saya banyak ketemu juga sama guru TK itu. Itu anak TK kalau buka pintu gurunya buka pintu, itu anak-anaknya. tutup itu lagi. Masya Allah. Tutup itu. Ada yang di atas meja dia berdiri, betul? Ada yang dia lari-larian. Ada yang ke kamar mandi minta dianterin. Masya Allah. Ada yang udah kamar mandi nggak bilang-bilang. Ya Allah. Artinya apa? Kalau mental aja di rumah nggak selesai dengan kebahagiaan, maka insya Allah dapat dipastikan di sekolah juga nggak bahagia. Mental begitu. Di sini mah insya Allah di rumahnya bahagia, di sini juga bahagia. Insya Allah ya. Bismillah. Mudah-mudahan. Maka Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah SWT, di awal saya ingin katakan, yuk baca bareng-bareng tulisannya apa? Diri itu bukan mendadak. Diri itu bukan mendadak. Karena yang mendadak, Mendadak itu dangdut. pasti ada ya. Mendadak dangdut. Kalau mendadak Dangdut. Dangdut. Itu mah film. hati-hati sekali. Karena yang mendidik itu mesti dengan proses, betul? Artinya proses itu bertahap. Hati-hati sekali kalau kemudian konsep atau mental yang dibangun adalah apa? Mendidik itu bukan mendadak, mendidik itu proses bukan hasil. Mendidik itu tawakal bukan takawal, mendidik itu berserah bukan beresah. Di mana proses itu bertahap, hasil itu sekejap. Tawakal itu berserah pada pengaturan Allah, takawal itu beresah dan turut-turut ngatur Allah. Bicara hasil ini urusan siapa? Allah SWT. Buat Bapak Ibu guru yang mungkin pernah pergi umroh dan melakukan yang namanya aktivitas rukun yang namanya sa'i. Sa'i itu bukan hanya lari-lari jalan-jalan bolak-balik Safa Marwah, tapi meresapi bagaimana perjalanan kisah seorang wanita yang bernama Siti Hajar yang berlari-lari berikhtiar untuk mendapatkan air. Di Safa nggak ketemu, lari ke Marwah. Di Marwah nggak ketemu, balik ke Safa. Kan udah tahu di Safa nggak ada Pak, betul? Balik lagi ke Marwah, udah tahu Marwah nggak ada Pak. Bapak kalau disuruh belanja sama istri Bapak, Pak, ayah tolong beliin minyak ke warung depan. Minyaknya nggak ada, balik kan? Ya nggak Pak? Ya. Ibu, minyaknya nggak ada warung depan. Coba warung belakang rumah, barangkali ada. Ke warung belakang nggak ada. Istrinya bilang, ayah coba deh ke warung depan, barangkali tadi si bapaknya kelewat, barangkali
Balik lagi ke Pak Keluar depan. Enggak, karena laki-laki itu banyaknya pakai apa? Otak logika. Itulah kenapa yang diutus bukan Nabi Ibrahim, Siti Hajar seorang wanita, betul? Tapi sementara tafsir yang saya coba pahami dari banyak guru ternyata bukan hanya sekedar ilmu perempuannya, tapi Siti Hajar ingin mengajarkan kepada kita bahwa Siti Hajar itu ingin memperlihatkan kepada Allah, inilah ikhtiar yang bisa saya berikan kepada engkau ya Allah. Walaupun saya sudah tahu di sofa nggak ada air, tapi saya tetap berusaha. Inilah yang bisa saya lakukan untukmu ya Allah. Namanya dalam bentuk proses mendapatkan hasil. Jadi yang lebih nikmat saya tanya, proses atau hasil? Proses. Yakin? Kita pakai aktivitas deh. Lebih nikmat mana? Pas makannya atau pas kenyangnya? Kalau saya sih pas makannya ya. Makanya aneh kalau ada yang makan sambil nonton TV itu agak aneh. Betul, dia nikmatin nonton TV-nya apa makannya kan? Ya. Harusnya kan dia menikmati betul. Sama kayak bapak ibu yang agama Islam pas sholat kan nggak mungkin sholat sambil ngelakuin yang lain, betul? Karena dia sedang menikmati sholatnya. Itu dia. Lebih nikmat mana? Pas tidurnya apa pas bangunnya? Pas tidurnya, ada betul? Agak ekstrim sedikit. Lebih nikmat mana? Mohon maaf ya. Pas BAB ngejennya apa pas keluarnya? Beda nih. Ini agak beda ini. Ini agak beda. Saya sih pas BAB-nya ya. Itu yang lebih nikmat, betul? Ya. Ya. Makanya kalau ada yang BAB sambil Apa? ini Aneh. agak Aneh. apalagi sambil yang itu ya. Agak. Kita pakai praktek yang lain. Lebih nikmat mana? Pas ngajarnya atau pas gajian? Iya. Keduanya. Hampir satu dua-duanya. Ini kalau udah urusan uang, urusan konsep ya. Oh, kalau itu beda. Oh, beda. Harus dua-duanya kali. Hati-hati sekali. Maka coba kita lihat dalam hal ini. Ya. Mendidik itu bukan hasil fokusnya. Fokus pada apa? Proses. Jadi ternyata bukan yang penting anak itu sholat, bukan. Tapi bagaimana seorang ayah dan seorang ibu membersamai anaknya sampai dia bisa sholat. Bukan yang penting anak hafal Quran, bukan. Tapi sejauh mana proses ikhtiar seorang ibu atau ayahnya membersamai anaknya sampai dia bisa hafal Quran dan baca Quran. Ada nggak bu kira-kira yang bisa baca Quran anaknya sambil pakai metode, kalau zaman dulu kan, kalau sekarang ada metode tilawati, umi, Oh ya banyak. Kalau dulu kan metodenya cubiyati gitu kan. Pakai tongkat itu dimarah-marahin itu ada nggak kira-kira? Tapi Allah kira-kira nilai nggak? Ini ibu anaknya bisa ngaji sambil dimarah-marahin sambil dicubit. Nah nyubit marah-marahnya dinilai nggak? Nggak mungkin hilang dong, betul? Itu dia yang saya maksud. Maka hati-hati sekali dengan proses. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun nanti ketika di akhirat pertanyaan tentang harta, nanyanya apa? Dari mana harta ini kamu dapatkan? Betul? Bukan berapa banyak. Kalau berapa banyak pertanyaan proses apa hasil? Allah aja nanyanya pertanyaan proses. Dari mana itu pertanyaan proses? Lah manusia ciptaannya yang nggak ada apa-apanya, sok-sokan ketika di dunia, fokusnya sama hasil. Maka banyak-banyak istighfar. Itu sekali. Maka yuk bareng-bareng Allah aja fokusnya pada proses. Lah manusianya yang nggak ada apa-apanya, kebanyakan fokus kepada hasil. ini. Hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian. Padahal pekerjaan kita adalah pekerjaan mulia, jangan sampai tercoreng dengan aktivitas yang fokusnya hanya kepada hasil. Hati-hati betul. Banyak guru-guru tempat lain di sini, insya Allah enggak. Amin. Maka Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah SWT, udah ketahuan duluan gambarnya. Nggak jadi deh ya. Kalau sebelumnya saya tampilkan seperti ini, saya yakin nggak jelas, betul nggak? Udah tadi udah ada clue-nya kejawab. Nanti klik sama saya. Sehingga kesimpulannya, yuk baca bareng-bareng tulisannya apa? Jangan jadi guru yang nggak jelas. Guru yang nggak jelas nanti adalah mental-mental yang pada akhirnya mencetak anak-anak yang juga tidak jelas. Maka jangan heran Pak
Banyak anak sekarang yang semakin bertebaran kata-kata nggak jelas, aktivitas nggak jelas, betul? Banyak. Sekolah lain. Gimana enggak? Insyaallah. Amin. Amin. Karena mentalnya jangan-jangan dulu nggak jelas. Contoh deh, Bu, Ibu nggak mau saya contohin lagi. Misalkan di rumah Bu, Ibu pernah ngalamin gini nggak ya? Ibu misalkan lagi masak di dapur. Belum. Ibu lagi masak di dapur nih. Pernah kan ya? Ya emang saya salah nanya gitu. Ibu pernah kan masak di dapur? Ya tinggal jawab sering kan gitu. Dia kan pernah kan? Karena saya pernah nanya gitu, dia jawab gak pernah. Ada loh jawab gitu. Ibu lagi masak di dapur. Terus ada bahan masakan yang habis. Sore-sore masak nyiapin buat makan Suaminya belum pulang kan? Yang dipanggil siapa? Sebutlah garam yang habis. Biasanya tuh panggilan pertama panggilan penuh kasih sayang. Nah, sayang, tolong beliin garam ke warung depan nak sebentar. Ini habis. Kira-kira panggilan pertama langsung nendang ya Tuan? Oh, enggak, ini kayaknya anaknya sama semua ya. Lagi nunduk Pak, lagi nunduk. Nunduknya ngegame. Lagi keluar ya. Maka karena panggilan pertama nggak nyaut tuh anak, datang panggilan kedua, betul Bu? Dan biasanya panggilan kedua ini udah nggak ada rasa sayang. Agak VOC dikit. Volumenya kerasin, intonasi tinggi, betul? Agak VOC dikit. Nah, mau tadi kan? Nah, kamu lagi ngapain sih? Ada kata sih. Tanda udah mulai. Dengar panggilan kedua belum? Oh belum juga belum. Gas tuh kencang lagi. Datang panggilan ketiga. Wah, powerful. Nama lengkap disebutin. Oh, nama sesuai akte. Pakai binnya nggak? Siapa dicoret? Itu kalau nggak nyot juga panggilan ketiga dicoret dari kata ya. Siapa? Ya Allah. Akhirnya datanglah itu anak karena saking kencengnya ibunya teriak, betul? Maka Bu, halo Bu, Ibu teriak-teriak 3 kali manggil. Jangan sekali-kali berharap anaknya datang ke dapur terus dia kasih senyuman yang indah. Ada mama saya apa bisa aku? Oh, enggak. Mustahil. Terus jawaban mereka apa? Marah. Ada apa sih? Pakai sih juga dibalas lagi. Ngedumel dan sebagainya. Nah maka seorang ibu yang gak mau kalah dibalas lagi. Sampai setelah banyak paragraf keluar dari mulutnya, Tapi menjadi cepat. maka kalimat terakhir, udah sana buruan beli garam. Iya. Ini pengalaman saya sebetulnya. Sama aja. Ini yang anehnya kalau mau berubah ini bahaya, betul? Maka besok pagi-pagi, Pak, anaknya buka lemari nyari seragam nggak ada. Pakainya mulut. Ibunya ada, bapaknya ada, yang dipanggil siapa? Tetap ibunya, betul? Karena ibunya lagi asik masak nasi goreng buat sarapan sebelum berangkat kerja dan sekolah anak-anaknya. Panggilan pertama datang dari kamar. Mama. Sama juga. Ada yang satu. Ini seragam aku ditaruh di mana? Oh di lemari nggak ada. Panggilan pertama masih naik tuh. Karena mamahnya lagi asyik sekali. Panggilan kedua. Panggilan kedua, Mama. Ini guruan aku udah telat. Jemputan mau datang guru apa? Nggak datang juga panggilan kedua. Panggilan ketiga datang sambil teriak-teriak kenceng bener, akhirnya mamanya dengar. Karena kerasnya panggilan anaknya, mamanya datang sambil bawa sodet. Lupa ditaruh. Lupa ditaruh. Ya Allah ya Rabbi. Datanglah dia ke kamar anaknya. Kamu ini pagi-pagi udah teriak kayak di hutan aja. Emang rumah kita segede apa sih? Malu tetangga pada dengar. Makanya cari itu pakai
Ini kayaknya kejadiannya mirip-mirip ya. Nggak di rumah saya, nggak di rumah yang lain. Ini sudah SOP kan? SOP. Maka Bu, Pak, halo. Hai. Hai. Ini akan punya kesimpulan. Bentar. Kemarin aku dipanggil mama. Aku nggak dengar. Mama teriak-teriak. Aku samperin mama. Aku dimarahin. Pagi ini. Aku panggil mama. Mama nggak dengar. Aku teriakin mama sampai kencang. Mama datang ke kamar aku. Aku juga dimarahin. Dasar orang tua. Jelas. Ini yang saya katakan tadi di awal. Contoh, nggak selaras dengan kata-kata. Maka bersiaplah, akan ada banyak ketidakjelasan untuk masa depan anak kita. Kalau kitanya nggak mau berubah, maka bersiaplah, mereka pun tidak akan pernah berubah. Nauzubillah min. Update status umat baik. Nauzubillah ya, jangan sampai terjadi. Maka yang harus diubah adalah apa? Tujuannya harus jelas. Ya. Maka seperti Bapak Ibu sekalian yang hari ini saya yakin punya mental ngajar dengan tujuan yang jelas, bekerja dengan tujuan yang jelas. Betul Bu Pak? Insyaallah. Adakah di sini yang mentalnya guru-guru yang mentalnya tanya kenapa kamu ngajar? Ya daripada nggak ada kelas lain kan? Ada nggak di sini? Saya pernah ketemu ada yang jawabannya begitu. Tapi ternyata dia baru beberapa bulan aja ngajar. Berarti alasan kayak gitu boleh dong. Boleh daripada nggak ngapa-ngapain, betul? Jangan cuma ngerepotin orang doang ya kan? Dari mendingan ngajar, betul kan? Tapi masa iya udah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun ngajar, tujuannya masih kayak gitu? Nggak jelas. Di sini Insya Allah sudah jelas. Amin. Kan sama kayak Bapak Ibu guru nih naik ojek. Ini kan kayaknya generasi bukan generasi ojol, generasi opang, betul? Ya bukan? Ojek pangkalan kan ngalaminnya kan? Opang kan baru-baru ini aja kan? Generasi opang yang ngalamin naik ojek pangkalan, apa ojek pangkalan manapun, pasti pertanyaan pertama sama. Apa nanyanya? Mau diantar kemana Bu? Betul? Maka ibu ditanya begitu sama tukang ojek, please DGT. Tolong jawab dengan jelas ke abang ojek. Jangan sampai ditanya kayak gitu, Bu mau diantar kemana? Terserah abang aja. Ya, ibu berani Bu jawab kayak gitu? Ya jangan. Artinya apa? Ketidakjelasan di awal dalam bentuk apa? Kalau dalam agama Islam namanya niat. Ketidakjelasan dalam bentuk niat ini akan berdampak kepada ketidakjelasan proses dan hasil. Auzubillah min. Bentar lagi kita puasa, betul? Maka harus baca niat. Dan baca niat ini di awal, di tengah, apa di akhir? Di awal dong. Ya kan? Ibu berani Bu sebulan puasa nggak baca niat? Yang nggak berani? Sayang, betul? Sia-sia puasanya. Sama, jangan-jangan ada di sini yang ngajar, yang kerjanya pakai niat. Sayang puluhan tahun ngajar, betul? Jadi sia-sia, emang bahaya betul. Alhamdulillah sekali. Ini deh. Sehingga ini harus diperjelas dulu sekalian. Jangan sampai cuma modal setengah doang kayak kejar-kejar dia kemana aja, larinya kemana aja. Nggak jelas, hati-hati sekali, bahaya sekali. Maka itulah kenapa saya buat kalimat ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Gak tahu kalau pengalaman yang lainnya sama atau tidak. Siswa bisa cinta gak sama ilmu? Bisa. Karena siswa mengizinkan kehadirannya dan membuka diri atas apa yang guru bawa. Contoh. Ini air saya ya. Saya tanya. Gelas ini masih bisa diisi air? Enggak dong. Jawabannya nggak bisa. Masih ada tutupnya Bu. Harus dibuka dulu, baru diisi, betul? Kalau ketutup bisa? Ya nggak bisa dong. Bahasa yang ada ininya, betul? Nah hari ini banyak anak sekarang itu, ketika kita bawa ilmu kepada mereka, mereka lah yang kemudian menutup diri. Saya kira di sini mah guru-gurunya kompetennya luar biasa sekali, masya Allah. Bawa pelajaran yang sudah sangat dipersiapkan dari rumah. Tapi kita berhadapan dengan anak murid di kelas yang mereka menutup diri. Dan pada akhirnya apapun
apapun yang kita bawa, tak ada yang masuk. Maka jangan heran di sosial media ada anak SMA ditanya pelajaran SD, kagak bisa. Pernah ketemu Bu? Bahkan di sosmed saya ketemu ada anak SMA ditanya, coba sebutin rukun Islam. Jadi, emang rukun Islam ada berapa? Ada namanya 6 di sosmed Islam. 5 gitu, rukun Islam 6. Oh 5. Coba yang pertama rukun Islam apa? Dia bingung lagi. Rukun Islam yang pertama zakat katanya. Sejak kapan orang baru masuk Islam sudah bayar zakat ya? Ini hati sekali, bahaya sekali. Siswa cinta dengan ilmu yang kita bawa karena siswa mengizinkan kehadiran kita. Tapi siswa juga bisa nggak cinta dengan ilmu karena mereka menutup diri. Ini dia, membuka diri apa yang kita bawa. Sehingga mudah-mudahan apa yang terjadi Bapak Ibu guru sekalian, karena guru adalah figur kebaikan sekolah. Ini yang saya alami ketika saya duduk di bangku SD dan SMP. Saya sebetulnya nggak suka dengan pelajaran hitung-hitungan. Ada yang punya pengalaman yang sama? Alhamdulillah. Ya. Tapi yang terjadi adalah apa? Saya ketika naik SMA, saya ketemu dengan guru-guru yang bahkan bisa membuat saya sangat cinta dengan matematika. Ada perubahan drastis yang saya ketemukan dengan sosok seorang guru yang bisa mengubah murid-muridnya, membuka bahwa matematika dan hitung-hitungan adalah pelajaran yang asik dan menyenangkan. Dan sampai hari ini saya masih ngajar matematika. Karena saya juga sebetulnya adalah guru matematika. Alhamdulillah. Kita nggak tahu masa depan siswa-siswa yang kita ajar. Betul? Ada aja di jidat yang mereka ada tulisan masa depan mereka. Kan lebih enak, tapi kan nggak ada. Maka mudah-mudahan wasilah yang kita ajarkan kepada mereka adalah salah satu wasilah masa depan mereka. Amin. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai kemudian kita yang menjadi penyebab terpuruknya masa depan mereka. Nauzubillahin. Hati-hati sekali. Kalaulah kemudian ada guru-guru yang mentalnya seperti ini, coba kita lihat. Namun kami bangga dan selalu semangat sekolah. Kau tahu kan? Maaf. Kita besarkan dengan cara seperti ini. Yes. Namun kami bangga dan selalu semangat sekolah. Kau tahu kenapa kawan? Berpuisi dia. Laki-laki inilah kawan penyebabnya. Laki-laki ini, Kalian harus tahu betapa kata-kata memiliki lihat bagaimana sorot mata kalau anak kalian muridnya, mampu menyusun wajah bahagia anak muridnya. bukan saja kalian mampu membuat karya yang luar biasa, tapi kalian juga bisa membuat orang lain tergetar Sorot dengan matanya, apa yang sorot kalian mata, tulis atau kalian kebahagiaan, ucapkan. penasaran, Julian Balia, ketagihan. guru kesayangan kami semua. Julian Balia, guru kesayangan kami semua. Itulah testimoni murid-murid. Sebelum kita tutup kelas hari ini, Menutup kelas dengan cara seperti ini. kata-kata Ini bisa yang dimodifikasi di kelas masing-masing. Dan Baru. betapa semangatnya dengan antusias Bila anak-anak mata mengatakan, diberi air mata, maka dunia akan buta. Mahat Magadi. Ahmad, I shall return. Jenderal Douglas MacArthur. Zakia Nurmala, Kaum muda, yang diperlukan adalah orang-orang yang mampu memimpikan sesuatu yang tak pernah diimpikan siapapun. John F. Kennedy. Arai, Tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan, dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Albert Einstein. cerdas cerdas. sekali anak muda. Guru diperlukan itu mudah mengapresiasi murid. Ika, Masa muda, masa yang berapi-api. Haji Roma Irama. Masya Allah. Tapi ternyata Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah SWT, kebalikannya. Dari guru yang tidak menyenangkan lah. Kalau tadi guru yang menyenangkan, membahagiakan, yang dirindukan. Siswa bisa fobia dan benci tentang ilmu yang dibawa, betul? Mungkin pengalamannya tidak jauh beda. Apakah Bapak Ibu guru masih ingat dengan sosok guru yang dulu mengajarkan kita? Masih ingat? Bahkan sampai sekarang saya masih WA-an dengan guru-guru favorit saya. Satu-satunya guru SMA favorit saya
yang sekarang masih saya kontak-kontak dengan beliau. Dan belum lama saya ke rumah beliau karena suaminya wafat. Dan belum lama juga saya ke rumah beliau karena mengisi kegiatan di sekolah yang beliau dirikan. Namanya Bu Hendarsi. Mudah-mudahan jadi pahala buat beliau. Beliau adalah guru BK saya di SMP. Tahu kenapa kedekatan saya dengan beliau? Ketika itu saya SMP, saya dengan kawan-kawan yang kurang suka dengan pelajaran ilmu tadi memutuskan untuk keluar dari kelas karena nggak suka dengan pelajarannya dan yang dibawa oleh gurunya. Bawa kalitas lewat kantin. Biasanya kalau kabur itu tasnya dulu kan yang dilempar, betul? Tasnya dilempar, kami ke depan izin sama saat mau keluar. Pas mau ngambil tasnya nggak ada. Ternyata udah di ruangan Bu Hendarsi. Dikasih tahu sama ibu kantin, tasnya ambil di ruangan Bu Hendarsi. Dari situlah kedekatan saya dengan beliau. Dan sampai sekarang beliau tuh masih. Ini dia, justru sosok seorang guru yang kemudian bisa membalikkan hati muridnya dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi terbaiknya dia. Nyata sekali. Kalaulah kemudian seorang guru yang ketika menemukan anak murid dalam kondisi yang tidak baik, lantas yang dia yang dicecer adalah perbuatan-perbuatannya dan seterusnya. Pada akhirnya, khawatirnya saya tidak ada perubahan dalam diri. Ada guru-guru nyasar yang ketika menemukan muridnya nggak baik, habis dimarahin. Ketika nemu anak muridnya dia kemudian sekali melakukan kebaikan, terus dibilang tumben kamu naik bagus. Nontek ya. Nanti kita masuk ke dalam namanya guru atau tipe orang yang nyasar. Bu, ibu kalau masak sayur asem biasanya nggak enak, terus masak sayur asem enak, sama suami dibilang tumben, mau nggak? Istri saya tuh baru berhasil masak sayur asem itu setelah 3 tahun pernikahan saya. 3 tahun saya harus menikmati sayur asem. Bahkan saya pernah ragu, ini istri saya masak sayur asem, saya roti nggak ada asemnya. Akhirnya istri saya ngaku lupa dimasukin asem. Tapi sekalinya istri saya berhasil masak sayur asem, andai saya bilang tumben istri saya, wah baik, ini terbaik. Nggak akan pernah ada cerita masak sayur asem di rumah saya. Ya. Bahkan bapak-bapak yang pada akhirnya bilang ke istrinya, istri, aku tuh sampai rela ngelewatin banyak rumah makan enak. Ada apa? Saung kuring. Aku lewatin. Warteg bahari. Aku lewatin. Nggak punya duit ya? Ya makanan di rumah aja. Setelahnya. Ini dia. Kalau punya duit mau mampir. Oh, punya duit mau mampir ya. Lebih enak di sana ya. Ya Allah, enggak ya. Tahu. Nah, yang dihatin sekali. Kalau kemudian ada guru-guru yang nggak menyenangkan, adilnya aja baru buka pintu, wajahnya. Kalau kayak kanebo, kanebo kering gitu ya. Bapak tahu kanebo kering Pak? Nggak pegang kanebo kering, kaku. Di wajahnya cuma terlihat tanggal lahir, tanggal mati. Sungguh sangat menyedihkan dan menyeramkan. Apalagi dulu masih ada guru-guru zaman-zaman yang ngajar itu datang-datang bawa garis. Nanti kita contohin nih. Ini dia. Sehingga khawatirnya saya, ini tadi yang saya bilang, guru menjadi sebab terpupusnya masa depan siswa. Hati-hati betul. Saya juga nggak pernah tahu kalau saya sampai hari ini masih ngajar matematika. Jadi wasilah saya diketemukan sama Allah dengan guru-guru yang ternyata bisa membuat saya suka dengan matematika. Maka, Bu, Pak, please sedikit, apapun yang kita ajarkan, jadikan menjadi suatu doa kita. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan menjadi salah satu penyebab masa depan mereka. Amin. Insya Allah, apapun. Sehingga kalau kemudian ada guru-guru yang mentalnya seperti itu, lihat bagaimana raut wajah anak-anak muridnya. Apa artinya? Ngalahin tanggal kematian anak itu. Ini tadi saya bilang ngalahin tanggal mati, menjadikan menyeramkan. Nah, mana tadi? Pencet lagi. Ini yang bahaya sekali, hati-hati sekali. Coba kalau kita lihat wajah anak-anak muridnya yang menatap jam nggak ada baterainya, ya kan? Nggak jalan nih jam.
Lama banget keluarnya. Apa artinya the people of the fittest? Siapa yang kuat, yang tahan, Pak. Apapun tanggapan menurut nggak pernah benar tuh. Ini bahaya. The people of the fittest artinya yang paling bisa menyesuaikan dirilah yang sanggup bertahan hidup. Makanya terjadi evolusi. Ya. Pelajarilah ilmu pasti. Itu jam detiknya nggak bergerak. Ya, jamnya nggak ada baterainya. Nggak ada bergerak lagi. Bisa jadi pemimpin. Jangan kalian cuma Tapi sebetulnya tujuan guru ini bagus ya. khayal. Hanya banyak hal yang harus dipelajari, betul? Orang Melayu sekarang ini Komunikasi visual, malas, raut wajahnya, pemilihan diksi kalimat, Perubahan datang. kita pelajari bareng-bareng. malah dijawab dengan Ada ngomong anak kayak yang di warung betul. kopi. Khawatirnya nggak ada Hebatnya. perubahan dari seorang guru yang sudah Kalau tahunan bisa-bisa. mengajar di sekolah. Ada yang Jangan saja. Ibu aja di sini kaget, apalagi di TKP. Itu emang beneran kaget. Aku udah kaget. Si Jibron sama si Ika. Iya. Ini yang hati-hati kalau kemudian kita menjadi guru belasan tahun ngajar, Pak, nggak ada perubahan. Hati-hati sekali. Ya, ini dia. Terus saya lagi nampilin video ini, ada guru yang komen dan protes. Kang Hadi, dari guru kayak begitulah banyak orang-orang sukses. Yes Pak, 2 jempol buat Bapak. Saya setuju. Tapi Pak, apakah mental atau metode kayak gini masih bisa dipakai anak sekarang? Nggak bisa. Zamannya berbeda. Khawatirnya saya, kesimpulan itu yang senantiasa terus-terusan dipakai sama guru-guru yang nggak mau berubah. Khawatirnya saya begitu. Di sini main solo enggak. Amin. Itu dia. Maka yuk bareng-bareng kita masuk kepada materi inti kita. Tadi baru prolognya, Bu. Baru pendahuluan. Sudah sejam. Tadi baru bab 1 kalau skripsi. Masuk bab 2. Ada 3 tipe guru, 3 tipe manusia yang ada di alam semesta ini. Coba kita kalau bahasa kedokteran itu screening masing-masing. Saya nggak mau menyebutkan ibu tipe yang mana. Screening masing-masing aja. Ada 3 tipe. Tipe yang pertama tadi tipe guru atau manusia yang nyasar. Nyasar tuh tadi berarti nggak tahu arah, betul? Nggak tahu arah. Tujuan nggak jelas. Ada lagi guru bayar atau mental manusia bayar. Manusia sadar. Di sini mah Solo kayaknya nomor 3 ya. Kalau ngajar sadar. Bukan hanya sadar buka mata, buka hati. Insya Allah. Amin. Guru nyasar tuh kayak gimana? Kang Hadi, guru nyasar tuh jadi apapun pekerjaannya adalah musibah. Bukan hanya buat dirinya, buat sekitarnya. Ya tadi, yang dinantikan apanya? Tidak. Hati-hati sekali. Anak yang dapat nilai jelek habis dimarahin, dapat nilai bagus, dibilang tumpen, dicurigai, boleh nyontek pasti kamu. Harus bilang tidak. Hati-hati sekali ya, jangan sampai terjadi. Ini dia. Maka biasanya guru-guru nyasar ini atau manusia nyasar punya penyakit. Saya singkat M4B. Apa? M4B. Penyakit-penyakitnya apa? Yang pertama, ngeluh. Ibu dapat info kegiatan ini dari mana? Masuknya dari mana infonya? WA, betul? Masuk pesannya dari WA. Baru baca doang. Apa lagi? Baru baca doang udah ngeluh. Baru baca. Sini bang. Enggak. Datang aja belum. Baru baca. Apa deh? Kalau juga gitu doang. Pikirnya kemarin. Udah tahu kan? Tapi pas. Udah tahu. Baru baca udah ngeluh. Datang lebih parah pasti. Ini yang tadi sekali. Nah, ngeluh manusiawi nggak? Sebenarnya manusiawi. Namanya kayak penyakit tuh ada apa namanya? Pemicu awalnya betul. Biasanya panas dulu betul nggak? Panasnya lumayan naik tinggi dulu. Panas naik tuh akan ada banyak penyakit berikutnya kalau panasnya nggak disembuhin betul. Nah kalau mengeluhnya nggak buru-buru diberesin, nggak buru-buru dikerjain, biasanya sama kayak penyakit. Datang penyakit berikutnya. Penyakit berikutnya apa? Kalau ngeluhnya nggak buru-buru diberesin, udah ditunda.
Pak, ini tolong beresin ya. 2 minggu bisa ya? 2 minggu. Yang lain juga 3 minggu. Kenapa saya 2 minggu? Ya jalan ntar aja nggak? Akhirnya tunda-tunda. Kalau nunda nggak buru-buru kerjain, biasanya masuk penyakit berikutnya. Males dah. Makin males. Males nggak buru-buru diberesin, diobatin. Penyakit berikutnya. Apa? Nyala. Contoh nih Bu. Ibu ngalamin nggak kejadian di rumah ada fenomena gunung Serikaya? Ada nggak Bu? Ada? Apa? Misalkan yang ada ngalamin. Lihat Serikaya numpuk. Sekarang nggak beres-beres. Besok aja. Besok lagi. Makin males. Suaminya lihat baru pulang olahraga dikit doang ganti baju. Apa-apaan kan? Baru keluar bentar ganti baju, gak pakai lagi. Suaminya disalahin. Tuh lihat, emang gak lihat? Ayah gak lihat? Tuh di belakang, setrika masih dulu. Ayah sehari 3 kali ganti baju. Setrika sendiri. Akhirnya nyaman-nyaman orang. Ujung-ujungnya apa? Yang paling parah komplikasinya pada akhirnya di final terakhirnya banyak alasan. Ini hati-hati, guru-guru nyasar, manusia nyasar, penyakitnya banyak. Kalau udah kayak penyakit komplikasi begini, tinggal nunggu apa Pak? Tinggal nunggu mati. Hati-hati sekali ya, bahaya. Dan biasanya ya kerja asal kerja. Ulangi, kerja asal kerja. Ini bahaya betul kalau ada konsep-konsep kayak gini. Coba kita lihat. Nggak jelas. Yang penting kelihatan kan? Yang penting kelihatan kerja ya. Nyasar. Nggak jelas pokoknya. Masuk penyakit guru yang kedua. Apa guru yang kedua penyakitnya? Guru ya seenggaknya ada senyumnya lah. Kalau tadi kan guru nyasar nggak ada senyumnya. Musibah buat siapapun. Seenggaknya kalau guru bayar ada senyumnya lah, walaupun hanya di. Ini kan dari auditnya kayaknya 10 koma kayaknya. Pas 10 habis kok. Insya Allah 10 koma ya. Amin. Saya parkir itu Masya Allah nih. Saya parkir di hotel bintang 4 atau 5 ya. Ya Allah ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ini dia. Bahaya betul. Kalau ini mental yang dipakai, ini hati-hati. Jangan salah, bukan cuma Bapak Ibu dulu. Saya pun ngalamin. Kalau mentalnya hanya mental bayar, saya pernah ngalamin betul. Ditelepon sama klien. Assalamualaikum Kang Hadi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Ibu Budi. Oh, Bu Budi yang di Darul Jannah ya? Iya, masih Darul Jannah Cimanggu Ibu. Pak Kang Hadi. Ini biasa meminta lagi buat acara anak-anak yatim di masjid. Hari apa Bu? Tanggal berapa? Sebentar. Tanggal 15 Januari bisa? Bentar saya lihat Bu ya. Jam berapa ya Bu? Pagi. Oh, sebentar. Oh, alhamdulillah masih bisa Bu pagi. Jam berapa? Jam 8-an lah. Mudah-mudahan masih seger anaknya. Baik Bu, insya Allah saya gendakan. Tapi ini mohon maaf karena ini seperti biasa ini anggaran dari masjid ya. Mudah-mudahan sih masih bisa kita naikin. Ya paling gak jauh beda sekitar 500 ribuan. Itu nggak apa-apa. Saya kosong, saya hadir. Bismillah mudah-mudahan jadi amal, jadi berkah. Saya masukin jadwal 15 Januari jam 8 Manggu Bogor Masjid Darul Jannah. Masukin. Biasanya kalau ada agenda masuk saya masukin kalian lah. Ya. Kecuali yang hari ini belum saya masukin karena saya baru dapat semalam. Mendadak mendidik ya. Nah, kemudian nggak lama selang beberapa hari saya dapat telepon lagi. Assalamualaikum Kang Hadi. Waalaikumsalam. Ini ibu istri Kang Hadi. Oh, bu istri yang sebentar saya. Biasanya kalau saya dapat nomor itu saya langsung save itu sesuai dengan di mana dia kerja atau aktivitas dia kerja. Ibu istri Kementerian Pertanian. Ini kayak dari Kementan. Oh iya, masih saya save nama ibu istri Kementan. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Ini kita mau agenda lagi seperti tahun lalu. Oh, sekarang tahun ini di mana Bu? Alhamdulillah tahun ini bisa kita agendakan di Bangka. Oh, alhamdulillah jauh juga Bu ya. Tapi insya Allah nih karena di luar daerah, luar pulau, insya Allah anggaran lebih besar. Oh silakan aja Bu. Kalau tahun lalu kan
saya hanya bisa kasih dari divisi hanya sekitar 10-an ya Kang Nadia. Soalnya kalau luar bisa jadi hampir 2 kali lipat. Oh sebentar, tapi tanggalnya tanggal berapa Ibu? Tanggalnya tanggal 15 Januari. Sebentar Ibu, jamnya jam berapa? Jamnya pagi. Oh, tapi kan luar daerah saya harus dari tanggal 14. Nggak bisa Bu kayaknya. Yang ini juga saya udah ada janji. Saya bilang udah ada janji itu kira-kira berat nggak? Harusnya berat. Harusnya berat. Ya itu juga berat. Harusnya berat. Tapi kalau saya mental bayar ini bahaya sekali. Bahaya betul. Memang perlu dilatih Pak. Perlu dilatih. Tapi saya hanya bisa jawab biasanya, Ibu istri mohon maaf saya nggak bisa. Saya tanya ke yang undang saya nggak bisa diganti karena anak-anak memang setelah acara saya harus pulang. Jadi nggak bisa digeser, apalagi bukan luar daerah. Paling saya bisa rekomendasikan kawan saya, kayak Pak Aris gitu. Merekomendasikan kawan atau timnya. Mudah-mudahan rekomendasi saya bisa cocok. Insya Allah secara kompetensi pengalaman sepadan dengan saya. Gimana Ibu berkenan? Kalau berkenan alhamdulillah, kalau enggak ya silakan dengan yang lain. Paling itu yang bisa saya lakukan sebagai bentuk ikhtiar bahwa saya bisa merekomendasikan yang memang secara materi dan kapasitas tidak jauh beda dengan saya. Itu yang bisa saya lakukan. Dan biasanya ketika saya tolak rezeki A yang memang saya sudah komit dengan rezeki yang ini, biasanya banyak ujian-ujian besar yang memang akan memberikan kepada saya. Nah kalau mental begini, saya dengan mudahnya tolak yang 500.000 tadi dengan sejuta alasan fiktif yang tidak jelas. Ini hati-hati betul, bahaya di sini Masya Allah enggak ya, amin. Maka yuk bareng-bareng kalau misal mental begini masih nyantol dalam kehidupan kita, bahaya sih. Sama kayak ini, belum fiksi, ini fiksi. 20 pounds on my leg! 30 pounds! 30 on my right! 50 pounds! 50! 70! 90! 200 pounds! 200 pounds of that! Anyone else? Going! Go! 210! Enggak, ini fiksi kok. Nggak betul. Tapi kalau terjadi betulan bahaya kalau dalam kehidupan kita. Hati-hati sekali. Ya. Karena nanti di akhir saya ingin sampaikan ada yang namanya tabungan semesta. Apa Pak Bu? Tabungan semesta ini bahaya sekali. Kalau kemudian masuknya lewat apa biasanya? Yang mengurangi level keyakinan kita itu biasanya masuknya lewat informasi. Apa Bu Pak? Informasi. Makanya semakin banyak informasi yang masuk dan kalau nggak bisa dicerna dan difilter sama pikiran kita, ini bahaya. Apalagi anak sekarang itu masuk informasinya sangat banyak. Kalau dulu kan ketika Bapak Ibu mungkin belajar, informasinya tuh sumbernya minim, betul? Buat ngerjain sesuatu tuh, apalagi ini yang generasi-generasi untuk dapat informasi tuh harus ke perpustakaan dulu, betul? Bahkan buat dapat buku tuh harus pinjam dulu, nyimpen apa Bu? Kartu dulu, ada jangka waktunya, gantian komputernya, sebegitu tidak mudahnya informasi. Lah sekarang informasi bertebaran masuk, kalau nggak bisa difilter dengan baik ini bahaya sekali. Lantas yang terjadi dalam bentuk kenyataan adalah kenyataan yang tidak baik. Contoh deh misalkan sekarang bapak-bapak kan dia, misalkan Pak Dono, ada nama Pak Dono? Jangan pakai teh ya. Jangan pakai teh kan. Misalkan Pak Dono pulang kerja, sebutlah tengah malam. Ini kayaknya nggak tengah malam pulang kerja. Besok pagi. Oh nginep makan. Pak Dono pulang tengah malam karena kerjanya di Cibitung, rumahnya di Bogor ya. Harus naik bus, naruh motor, naik kereta, nyampe rumahnya harus macam-macam. Sampai akhirnya tengah malam sampai rumah ditanya sama tetangganya, Pak Dono belakangnya lagi banyak pulang malam kayaknya. Pulang malam jarang kelihatan di dekat rumah. Iya lagi banyak kerjaan, lagi banyak lemburan. Emang lewat mana Pak Dono pulang tengah malam di komplek kita? Emang nggak takut? Biasa aja. Emang ada? Pak Dono lewat mana? Itu lewat belakang rumah kita loh, yang gang belakang. Soalnya kan depan ditutup aksesnya. Lewat belakang mana Pak Dono? Itu yang ada bambu kuning yang emang agak gelap sih. Hah? Bambu kuning belakang rumah kita yang komplek itu? Iya, ada apa yang
Ada orang sekomplek udah tahu belakang rumah kita yang ada bambu kuning itu sekarang lagi banyak keluar kuntilanak. Besoknya pada udah pulang tengah malam lagi, pada udah rela tawaf. Ibu tahu tawaf? 7 kali muter nyari yang lewat gak jalan tadi. Sekarang saya tanya, yang bikin takut pada udah tawaf, informasinya apa kuntilanak? Ini hati-hati betul. Informasi bisa merusak keyakinan dan merusak kenyataan. Misalkan Bapak kerja di sini sebulan saya nggak tahu 15 koma misalnya. Terus ditanya sama tetangganya, Bapak kerja ngajar jadi guru udah berapa tahun? Dia sama paling lama berapa sih? 33 tahun. WOW. Udah 30 tahun lebih Pak ngajar di SMA 3. Kayaknya mungkin sebulannya udah kayak tahun ngajarnya kali ya. Kamu baru semangatnya Pak. Hah? Yang bener Pak, Pak, itu belakang rumah kita tuh Pak. Ada sekolah swasta baru buka. Masuk guru-gurunya itu lagi diseleksi, baru masuk aja itu udah 15 juta. Baru masuk. Sebulan baru masuk. Iya. Besoknya dia ngajar, biasanya dia buka pintu bahagia senyum. Besoknya dia buka pintu 15 juta, 30 tahun. Merusak, betul? Merusak. Ini hati-hati sekali. Bahaya betul kalau kemudian mental bayar ini masuk dalam pendirian hidup kita. Nauzubillahin. Maka masuklah kepada konsep guru apa? Dalam hal apapun, kinerja, mengajar, pelayanan. Kalau yang misalkan melayani, misalkan yang tekniknya mana aja mah? Oh nggak ada ya? Oh di belakangnya. TU dan sebagainya kan dalam bentuk pelayanan, betul melayani. Ya, maka yuk bareng-bareng mental sadar ini harus dipahami bahwa ternyata mental sadar ini dia mampu jadi pribadi yang cerdas dan tegas dalam pekerjaan. Sekaligus mampu kasih kontribusi, ini tadi memberi di atas rata-rata, berikan contoh dan aksi nyata. Sip. Karena mental guru yang sadar itu ketika sudah tidak mengajarnya dia, ya tadi saya bilang bukan dia adanya dirindukan. Ketika dia sudah pesawat Turkish Airlines, seorang pilot mengumumkan beliau adalah sahabat orang. Evlat, Dulunya o zaman pernah başlayalım. mengajar. Değerli hocalarımız haftanız konuşuyor. Bugün önemli bir gün. 6 yıldır Türk Hava Yolları ailesinin pilotu olarak Görev yapmamda ülkeye olan ustam, havacılık duayeni olan öğretmenim Selahattin Onan hocamız da bizlerle. insanın öğretmenin kendi babası olması ayrı bir güzellikmiş. 20 yıl kaptan, 10 yıl pilot eğitmeni olarak Gibi binlerce gence rehber oldu. Onları yetiştirdi. buradan Saya sangat ona bangga memiliki guru öğrencilere seperti onlara beliau. sonsuz Ceritakan semua ikramlar sunuyor, kebaikan-kebaikannya. eğitimler yapıyorum. İyi ki varsın, iyi ki öğretmenimsin, iyi ki babamsın. Didatangilah oleh para murid-muridnya. Hocam, Türk Hava Yolları'nın Türk kaptanları, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu guru nanti sudah tidak ada di sini lagi, akan ada banyak murid-murid yang mengunjungi rumah-rumah kita. Setidaknya memberikan sapaan-sapaan baik dalam bentuk-bentuk WhatsApp yang memang menjadi suatu perhatian. Bahkan saya ketika datang ke rumah Bu Hendarsi, saya hanya bawakan 1 kotak kue di saat bulan Ramadan. Beliau bilang, "Tadi ini adalah kue pertama yang didapatkan dari makan bulan saya. Ramadannya udah mau beres." Begitu terharunya beliau. Pelajaran yang memang beliau ajarkan mungkin bisa jadi kita sudah lupa, betul? Tapi ada banyak kenangan-kenangan baik yang indah yang senantiasa kita ingat. Itu dia. Maka mudah-mudahan guru sadarlah yang senantiasa menjadi pilihan kita untuk hari dan masa depan. Amin. Karena hidup adalah pilihan. Karena Bapak Ibu guru sudah memilih pilihan yang ngajar di sini, kerja di sini, maka lantas apa sih yang harus kita lakukan? Harus apa Bapak Ibu guru? Harus tegas. Ulangi. Tegas dengan pilihan. Tegas ini gampangnya begini. Tegas itu ketika sudah memilih pilihan A, dia tidak akan lagi tergoda dengan pikiran-pikiran yang lain
dengan pilihan yang nggak dipilihnya. Kira-kira gampang itu. Dia sudah tegas dengan pilihan. Bahkan orang Jawa Tengah, Jawa Timur tegas ini kalau dibalik apa? Saged ikhtiar Tino. Bisa. Tegas. Caranya biar tegas gimana caranya Kang Hadi? Caranya biar tegas gampang. Hilangin huruf S. Harus tega. Tega dengan pilihan. Gak apa-apa teganya, yang penting dalam rangka tegakan kebenaran. Tega benar. Saya kasih contoh yang cukup ekstrim. Coba kita lihat. Contohnya yang memang bisa dibilang cukup ekstrim. Coba kita lihat. Seorang nenek ketika itu sedang ngasuh cucunya di rel kereta api. Kira-kira boleh nggak? Boleh-boleh aja, terserah dia. Namanya juga pilihan. Ada yang ngasuh cucu di mall, di taman bermain. Ini ngasuh cucunya di rel kereta api. Awal-awal dia bahagia betul karena nggak ada kereta yang lewat, betul? Ini dia, bahagia sekali dia, adem, hijau. Tiba-tiba ada kereta yang lewat, maka dia harus siap dengan pilihan dia. Maka yang dia pilih adalah apa? Yang dia pilih tendang. Mungkin secara kasat mata kita bilang nenek ini tega banget anjingnya itu, tapi daripada tendang sama kereta api. Ya, itulah tega. Jangan bilang siapa suruh ngasih di kereta api, namanya juga pilih. Nah, yang repot adalah anak sekarang dia nggak siap dengan risiko, dengan pilihan yang diambil. Anak sekarang bahkan lebih parah, nggak punya pilihan. Dikasih pilihan, bingung. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjalani pilihan orang lain, yang bahkan bisa jadi dia nggak ngerti dan dia nggak bahagia di luar. Yang pilihan yang dia bahaya sekali. Ya. Ada anak zaman sekarang tuh yang dia pengen dapat ikan paus yang besar dalam bentuk cita-cita besar, tapi beraninya mancing di selokan. Meskipun bapak ibu punya joran seharga mobil Avanza sekalipun, umpannya ikan salmon sekalipun, udang dan sebagainya, mancingnya cuma berani di selokan gara-gara di lautan takut tenggelam, takut ombak besar, dia mancing di selokan. Meskipun mancingnya dilempar sejauh itu, mancingnya sambil zikir sekalipun. Astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya sudah zikir sebanyak mungkin tadi malam. Tahajud sudah saya kerjain, puasa Senin Kamis dan seterusnya sudah saya lakukan. Hadirkan ikan paus terbaik di seluruh dunia. Datang nggak ikan paus? Enggak datang lah. Kamu punya mukjizat. Meletakkan ikan paus di selokan, nggak akan ada. Ini ada sekali. Banyak anak sekarang tuh nggak tahu begitu. Ya nggak kira-kira Pak Bu? Anak sekarang. Nah, latihnya dari mana? Dari kita. Dari kita yang juga senantiasa tegas dengan pilihan kita. Sehingga apa? Totalitas, ulangi. Totalitas. Khawatirnya ada guru-guru di tempat lain yang ngajarnya formalitas. Pada akhirnya anaknya juga belajarnya formalitas. Datang sekedar datang, ngajar sekedar ngajar, kerja sekedar kerja. Yang penting udah kerja. Ulangi. Tahunan dia ngajar, yang didapat hanya capek badannya doang. Nggak dapat keberkahan kalau dalam bahasa Islam. Hati-hati sekali, bahaya. Maka coba kita simulasikan dalam bentuk game sweet ini. Nah, coba kita refreshing dulu ya. Coba cari pasangan yang bapak-bapak sama yang laki-laki ya. Yang ibu-ibu sama yang perempuan ya. Cari pasangan dua-dua. Kalau yang mau dengan lawan jenis boleh ya. Boleh aja dengan lawan jenis asal nyaman ya. Asal nyaman dengan lawan jenis boleh. Kalau nyaman dengan lawan jenis boleh aja ya. Karena kita mau main sweet nih. Sweet berarti harus berdua. Kalau bertiga namanya home impah. Udah? Boleh. Udah, sweet ya. Sweetnya bebas, sepakati aja dengan teman depannya. Bebas. Mau gunting di atas batu bebas, mau nyempol bebas. Yang penting harus sama, sepakat ya. Jangan sampai bapak pengennya jempol
tunjuk linking, teman sebelahnya pengennya gunting batu kertas. Yang ini ngeluarin jempol, yang ini ngeluarin gunting. 2-1 namanya. Udah sepakat udah? Sip. Sekarang cara mainnya adalah perhatikan pakai Bu Guru yang luar biasa. Halo. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. 1. Tolong dengarkan baik-baik. Game shoot ini biasanya kalau Bapak Ibu itu main shoot ini mentalnya apa, Bu? Pengen menang. Garis miring ngalahin teman depannya, betul? Pokoknya harus menang, betul? Sekarang kita ganti. Mental yang dibangun adalah dengan komitmen integritas yang tinggi yang kita bangun. Asik. Garis miring kejujuran, betul? Mental yang dibangun adalah gimana cara dan ceritanya tidak boleh janjian sama sekali, sweetnya bisa sama dengan teman depannya. Niatnya adalah apa? Niatnya biar sama. Bisa? Oke, siap. Sekarang coba lihat wajah teman depannya. Supaya satu frekuensi itu, Bu. Halo, Bu. Saya tanya, Ibu bisa satu frekuensi dengan suami, itu yang dilihat kebaikan apa keburukannya? Betul. Maka lihat wajah teman depannya, yang dilihat please kebaikannya, jangan utang-utangnya ya. Ntar yang muncul kebencian, akhirnya apa? Gak satu frekuensi. Bisa ya? Lihat wajah teman depannya. Sip. Sekarang biar gak janjian, belum Pak. Tunggu. Apa banyak dari saya? Biar gak janjian, ini namanya manusia. Bisikannya itu kuat. Diwas wisufi. Meskipun saya minta jujurnya harus dibangun, khawatir saya ada masuk godaan. Biar nggak masuk godaan dan memfilter masuknya godaan, tolong dengan sangat kepalanya tunjukin aja. Tunjukin aja kepalanya. Nggak usah lihat teman depannya, udah kan tadi lihatnya udah. Tunjukin kepalanya. Sip. Cukup dengarkan apa-apa dari saya. Ya. Tangan disimpan dulu aja, nggak perlu pegangan, khawatir ada colek-colekan ya. Udah ditunjukin. Dan sekarang saya minta Bapak Ibu Guru, tadi kita udah belajar tentang pilihan. Di antara 3 suite pilihan yang ada, Bapak Ibu bisa dimulai dari sekarang untuk memilih pilihan suite yang Bapak Ibu ingin keluarkan, di mana dengan suite yang Bapak Ibu pilih adalah suite terbaik yang bisa membuat suite ini bisa sama dengan teman depannya. Pilih dengan yakin, seyakin-yakinnya. Sudah dipilih kan? Oke. Yakin, seyakin-yakin. Kalau sudah, jangan dites dulu, tar dulu. Udah ya, udah yakin dah? Oke. Nggak perlu pakai kode-kode, nggak usah. Itu kode-kode namanya janjian. Sip. Sekarang kalau sudah, boleh Bapak Ibu sekarang caranya boleh bisikin dari hati Ibu ke hati temannya. Teman, saya ini ngomongnya dari hati. Saya pengen ngeluarin ini, kami juga ya. Udah dicap gitu dah? Nah, kalau udah sekarang kita doa. Ya Allah, semoga teman depan saya ngeluarinnya juga dengan suit yang sama. Tolong bantu saya untuk bisa menggerakkan teman saya suitnya sama dengan saya. Itu namanya dalam bentuk doa berlepas, betul? Saya serahkan sulit saya ini sama dengan teman saya. Sudah? Hati-hati, godaan ada. Sekarang angkat tangan kanannya. Ya. Semakin yakin dan semakin yakin. Hati-hati, yuwas susuki sudurnas. Ntar dia jempol lagi. Mana saya klik ini, saya jempol. Itu namanya masih ragu. Udah yakin dah? Hitungan ketiga, keluar dulu suitnya, baru teriak. Jangan teriak dulu baru keluar suitnya. Nanti khawatir mengganti. 1, semakin yakin semakin yakin. 2, nanti kalau nggak sama jangan dicubit teman depannya. 3, nah. Tangan yang sama. Oke, terima kasih untuk dulu buat kita semua. Ada di sini lagi boleh?
Pak, yang nggak sama dengerin dulu. Khawatirnya jadi ribut dan pulang dari sini. Gara-gara sweet ini ya. Buat yang sama ucapkanlah alhamdulillah karena hasil sesuai dengan rencana. Betul kan? Kan manusia punya rencana, Allah punya hak. Betul? Nah, ini baru mau saya bahas lah. Yang belum sama, nah sekarang kita bahas. Yang belum sama nih, ada beberapa kemungkinan. Kan kalau yang udah sama nggak usah dibahas lagi. Kemungkinan udah mutlak, hasil dan rencana sama. Hasil dari Allah sama dengan rencana kita, betul? Nah kalau yang belum sama, ada kemungkinan Pak. Kemungkinan pertama, masih belum yakin. Dia masih memasukkan kudatan jempol. Bismillah jempol. Ntar dia kalau kelingking gimana? Ya dia kelingking. Jempol dia. Ini begini kan. Nah kemungkinan kedua, kalau tadi belum yakin, ragu-ragu, masukkan informasi tadi kan? Saya bilang informasi yang nggak penting, yang belum tentu benar ada ya. Yang kedua kemungkinannya adalah takdir dari Allah SWT. Yang ketiga sih. Namanya udah berlepas, betul? Hasil urusan Allah, betul? Itu sekali. Ya. Maka nanti Bapak Ibu yang sudah punya pasangan, coba tes dengan pasangan masing-masing. Sejauh mana frekuensi kesamaan kita. Jangan-jangan masih belum sama ini ya. Bahaya sekali. Belum sefrekuensi. Ini ya. Pada akhirnya apa? Khawatirnya saya, ini dia tadi, keyakinannya masih belum totalitas. Coba kita lihat dari video simulasi ini. Antara yang yakin dengan yang ragu-ragu, yang pada akhirnya khawatirnya saya merusak proses yang berdampak pada hasil yang gak jelas. Yang pertama, bergerak dengan yakin. Yakin sekali dia. Yakin itu biasanya memudahkan proses juga salah satu hasilnya. Berhasil. Mental yakin dibangun dari awal. Yang kedua, khawatir, ragu-ragu, berdampak pada proses dan hasil yang gak jelas. Astagfirullah. Ya Allah. Innalillahi. Ada lengkap sudah. Ini dia. Pada akhirnya yang tadi saya bilang merusak pikiran. Ditambah kalau pikirannya rusak gara-gara informasi yang gak jelas tadi, ya. Pada akhirnya ngajak juga nggak bahagia. Kenyataan yang terjadi akhirnya apa? Nggak sesuai dengan yang diharapkan. Ujung-ujungnya kalau dalam bahasa keislaman nggak berkah. Bahaya sekali. Ini dia. Pada akhirnya yuk bareng-bareng Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah SWT untuk kemudian menyelaraskan semua ini harus bareng-bareng apa? Bareng-bareng. Berubah. Ulangi. Kita pahami konsep perubahan. Coba tangannya boleh sekarang begini. Sama saya harus banyak bergerak, ya saya juga banyak bergerak biar tidak dismika Allahumma ya. Coba tangannya rapat kayak gini. Nah, rapatin begini, sudah? Coba lihat jempolnya, ada yang jempolnya kanan di atas, ada yang jempolnya kiri di atas. Jangan begini, namanya main volley Pak ya. Begini. Nah. Sudah ya? Coba saya mau cek dulu, yang jempolnya kanan di atas boleh diangkat jempolnya kanan. Oh, yang kanan lumayan banyak. Yang jempolnya kiri di atas boleh diangkat. Oh iya, ternyata lebih banyak yang kanan ya. Gak apa-apa. Bedanya apa Kang Hadi? Bedanya, ini secara ilmu otak bilang, ini pada punya otak. Yakin punya. Kalau nanya ke orang kadang gitu, Bapak punya otak. Lagi di sana nih. Ini dia. Nah, yang ini kata ilmu otak bilang, yang saya baca dari literasinya, yang jempol kanannya di atas katanya mah bilang, yang jempolnya kanan di atas lebih dominan menggunakan otak kiri. Yang jempolnya kiri di atas dominan menggunakan otak kanan. Yang nggak punya jempol, tetap punya otak. Mungkin jempolnya nggak ada ya. Bedanya apa Kang Hadi? Otak kanan otak kiri. Saya kasih tau bedanya dikit aja. Ini baca lagi di literasi yang lainnya. Otak kanan otak kiri agak berbeda. Orang otak kiri itu jempol kanan betul?
Otak kiri orangnya teliti, teratur, tertata rapi, penuh pertimbangan. Tepuk tangan untuk otak kiri. Orang otak kanan nggak kalah hebat, tenang aja dulu ya. Orang otak kanan namanya kreatif, imajinatif, suka menghayal, pikiran liar. Iya, betul sekali. Nah, yang bahaya adalah liarnya nggak benar kan itu? Liarnya benar nih. Harusnya, tapi kan saya mau bilang, nggak saya bilang yang paling bagus yang kiri kan enggak. Dua-duanya bang. Kalau dua-duanya ciptaan, ya itu dia. Ya, makanya yuk bareng-bareng otaknya dipahat. Jempol. Nah, bukan ke sana arahan materi saya. Coba sekarang begini lagi. Nanti kalau saya bilang berubah. Bisa mulai dulu ya. Tangannya direntangin, terus kembali ke posisi sebaliknya. Set. Bisa ya? 1, 2, 3 berubah. Hap. Saya tanya, lebih nyaman posisi pertama atau posisi kedua? Saya pertama. Artinya posisi pertama ini lebih nyaman daripada posisi kedua, betul? Kalau istri pertama? Ya udah, itu aja Pak. Nyaman ya? Sampai habis kan? Jadi kesini. Nyaman-nyaman. Satu aja belum. Artinya apa? Mengubah ke posisi yang kedua ada rasa nggak nyaman, betul? Artinya perubahan diawali dengan rasa tidak nyaman, betul? Kalau nanti begini berkali-kali itu lebih nyaman. Coba aja 100.000 kali. Iya, makasih kan. Entar Pak di rumah aja ya. Cuman sama pasangan. Sayang itu lagi. Nggak masak kan? Enggak masalah. Masak begini aja dulu. Artinya apa? Yang mau berubah pasti diawali dengan rasa nggak nyaman. Mungkin yang nggak biasa puasa misalkan, entar tiba-tiba puasa, itu Ramadan. Biasanya tuh kalau yang nggak terbiasa puasa, sahur pertama tuh sahur yang kurang nyaman, betul kan? Dibangun tuh masih agak susah, apalagi anak-anak kita tuh ya. Sahur pertama tuh bangunin jam 3:30, nah, bangun, masak lagi, belum bangun juga, betul ya? Nah, ayo bangun udah jam 4, masak lagi, belum bangun juga. Lagi-lagi dua. Ya nggak apa-apa, awal-awal masih memang kurang nyaman. Tapi ya begitu, ketidaknyamanan itu bagian dari kesulitan yang harus kita hadapi, betul? Untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Itu dia. Makanya yang agama Islam pasti tahu. Bagaimana kisahnya Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah disambut apa disambit? Disambut kan? Disambut. Sehingga perkembangan Islam di kota Madinah begitu pesat. Sampai pada akhirnya Rasulullah diwafatkan di kota Madinah dan dimakamkan di sana. Betul? Mudah-mudahan bisa ke sana. Amin. Nah, pada akhirnya kita harus belajar bahwa ternyata hijrah berpindah berubah itu memang di awal dengan ketidaknyamanan. Sebelum disambut dengan baik itu di Mekah, masya Allah. Wah, tidak mudah. Di Taif, begitu, macam-macam. Tapi ya hati-hati yang nggak mau berubah. Tadi udah banyak kita bahas di pendahuluan bab 1 tadi. Ya. Hal-hal yang memang harusnya kita ubah. Siapa Bu? Nah kalau semester 2 ini buka pintu masih wajahnya wajah 15 tahun. hati-hati. Maka siap-siap ditinggalkan. Sama kayak handphone atau televisi. Tuh. Dulu TV gemuk-gemuk kayak gini, ya? Nah. Sekarang? Oh saya. Dulu TV, handphone ya kan? Pada berubah. Handphone dulu yang paling terkenal dan yang meraja dunia ponsel adalah apa? Nokia. Nanti sebut mereknya Nokia. Nanti ada rekamannya. Nokia. Ini dia. Nah, kalau orang-orang belum punya ini berarti belum keren ya. Dan lain sebagainya. Iya itu dia. Jadi pada akhirnya ketika masuklah muncul handphone yang bisa disentuh. Dulu tuh Nokia ya, bangga betul dengan pencetan-pencetan yang berkali-kali. Bahkan ada yang lomba-lomba mencet itu nggak sambil lihat. Ya kan? Dulu tuh saya bangga betul kalau udah hafal mencet-mencet ngerti nggak sambil lihat ya. Ya. Nah sekarang ketika muncul handphone yang satu tombol, satu huruf, Nokia munculin sih. Tapi bila yang bisa disentuh layar-layar hebat dan sebagainya, Nokia bukannya
itu perubahan. Namun tidak. Sehingga pada akhirnya Nokia pun berubah perlahan. Ketika muncul handphone yang canggih dengan merek Nokia, kira-kira ibu mau beli? Ada ketinggalan. Maka bersiaplah Bapak Ibu guru yang nggak mau berubah, siap-siap ditinggalkan. Ulangi. Siap-siap ditinggalkan. Hati-hati sekali ya, jangan sampai terjadi. Sampai pada akhirnya lahirlah handphone yang canggih yang memang sekarang ada akhir. Ya, ini dia. Masya Allah. Kalau belum punya istighfar ya. Coba kita lihat simulasi sederhana dari film ini. Maaf, rumus dulu deh. Saya ambil rumusnya ini dari rumus fisika, karena saya juga sempat ngajar fisika juga dari tahun 2011 ya. Ngajar fisika anak SMP, SMA yang mau masuk kuliah. Ya. Dari cerita yang tadi sudah saya sampaikan. Rumus perubahan itu saya ambil dari rumus ini. Ada guru fisika di sini? Ada ya? S sama dengan W per F. Pasti tahu dong guru fisika, ya. S itu apa? Jarak perpindahan, betul? Dari kata space. S akan besar seiring dengan besarnya W, betul? Ini kursi ada di sini. Mau saya pindahin ke sini, harus diangkat dong, betul? Saya angkat usahanya ke sini. Lebih besar mana ketika ini kursi saya angkat, saya pindahin ke ruang kepala sekolah? Gedean mana usahanya? Tapi pindahnya besar kan? Nah, harusnya yang dikecilin apanya? Gayanya juga seiring, betul? F-nya kecil. F itu adalah apa? Force gaya. W adalah work usaha. Usaha yang besar akan seiring dengan perubahan yang besar. Seiring juga dengan rumus kedua. Rumus yang kedua adalah P sama dengan F per A. Ibu tahu P itu apa? Bapak? Tekanan, pressure. Pressure itu membesar seiring dengan besarnya F atau gaya. Makanya wajar kalau ada yang hidupnya banyak tekanan, jangan-jangan kebanyakan gaya. Kalau itu kan nurunin rumus itu nggak mungkin, nggak ada tujuan, betul? Pasti ada tujuan. Itulah kenapa saya kalau ngajar fisika matematika saya sambungin ke rumus kehidupan. Filosofinya bukan hanya anak suruh ngapalin rumus. Pokoknya kalau nggak hafal awas. Kalau nggak hafal kamu nggak bisa ngerjainnya. Mana sih? Makanya hafalin dong. Maka yang digedein apa tadi? P sama dengan F per A. A-nya yang digede. Apa itu A? Luas penampang. Area. Kalau dalam bahasa benda luas penampang. Kalau dalam bahasa manusia kapasitas diri. Sehingga ketika ada kesulitan, tekanannya yang besar. Ini saya punya air lagi nih. Atau punya siapa nih? Saya masukin 1 sendok garam ke sini. Saya aduk. Apa kalau saya minta tolong minum kira-kira asin nggak? Asin loh. 1 sendok garam ke sini, ya kan? Ya kan? Nah sekarang pertanyaan saya, gimana caranya supaya airnya nggak asin? Iya betul, airnya nggak asin. Akhirnya tambahin. Tuang lagi di sini. Tuang. Bisa sih nggak asin, tapi yang terjadi berantakan, betul? Ada cara lain nggak? Ya, kan tadi kita lagi bahas area. Areanya gede, bukan garamnya yang salah. Jangan-jangan areanya kekecilan, betul? Lah kalau kemudian garam 1 sendok yang tadi saya punya, saya lempar bukan ke gelas tadi, ke danau. Bahkan 1 karung garam yang saya punya saya lempar ke danau, danau jadi aduk. Pakai pengaduk. Asinnya kira-kira. Itu dia. Maka hati-hati dengan kesulitan dan perubahan yang kita hadapi. Coba kita lihat. Ketika itu di sebuah tempat ada 2 buah tangga. Sebelah kiri tangga apa? Tangga malam. Sebelah kanan tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang bahagia. Saya tanya, Ibu kalau masuk tempat ini Bapak, kira-kira itu di tangga mana? Sama, mereka juga tuh. Datang kan? Berbondong-bondong naik sini. Ini kosong. Sekarang pertanyaan saya gimana caranya supaya mereka yang masuk tempat ini pilih tangga manual?
Caranya gimana? Eskalatornya makin. Hampir semua peserta saya jawabannya sama dengan ini. Kira-kira sama nggak kayak gini? Gimana cara supaya SMA 3 Depok banyak anak murid yang masuk sini? Matiin SMA yang lain. Belum sama nggak Pak tadi? Bisa sih, bisa. Gimana cara supaya mereka masuk tangga manual? Matiin eskalator. Gimana cara supaya Bapak nih jadi guru berprestasi di Depok? Ah, itu dia ya. Bukan matiin guru yang lain ya, supaya jadi berprestasi, bukan. Maka ini harus kita bahas Bapak Ibu sekalian dalam hal konsep perubahan. Konsep berpikir harus kita ubah khawatirnya, yang masuknya kebanyakan yang negatif, akhirnya kesimpulannya negatif. Ini bahaya sekali Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Depok. Maka akhirnya ada orang-orang yang kemudian kreatif, inovatif, cerdas, mengubah tangganya menjadi tangga yang dibentuk seperti tangga piano. Yang bahkan ketika dinaiki ada bunyi-bunyi penting pianonya. Tuh, yang tadinya mau naik eskalator aja nggak jadi, ya kan? Gara-gara ada tangga yang udah berubah. Tuh, semuanya naik, bahagia, loncat-loncat. Bahkan ada yang bolak-balik, bisa jadi kalau kayak Bapak Ibu masuk sini kan, bener naik, turun lagi, naik lagi. Bukan dengan cara dimatikan, eskalator tetap berjalan seperti biasa. Kalau Bapak Ibu guru ingin menjadi guru yang dirindukan di sekolah ini, bukan caranya dengan cara mematikan, menjelek-jelekan guru yang lain, tapi kita yang harus biar murid-muridnya hanya rindu sama saya, maka dikeluarkan berita-berita yang baik, menjelek-jelekan guru yang lain, sehingga hanya saya yang baik. Ini yang harus terjadi. Dan ada yang nggak nyampe-nyampe nih, kayak kita. Oleh itu jadi kayak gini, jangan-jangan. Berikan dulu buat kita semua biar makin bahagia. Maka baik kesimpulan di bab 2. Bab 2. Perubahan ini ketika ada kesulitan yang dihadapi sama kita, kita harus siap dengan apapun. Saya bilang apapun peristiwa yang akan terjadi di esok hari. Insya Allah ya. Coba saya contohkan dengan apa ya? Bapak izin ini Bapak. Oh bukan. Oh iya udah saya pinjam ya. Bisa apa ini? Ya pokoknya ada ya. Saya yakin ada pemilik. Oh ada. Oh gede sekali, masya Allah. Saya mau lempar masalahnya ini. Nggak apa-apa ya. Ke Bapak aja sebagai pemiliknya. Lemparnya ya. Setidaknya kan lebih bertanggung jawab. Ridho apa tuh saya? Pak, dengan Pak siapa Mas? Pak Ari ya, pemilik ini ya Pak. Pak Ari gitu ya. Oh ini Ari bagus. Maaf ya Pak Ari bagus. Saya kira yang ini namanya Pak Ari. Saya akan lempar botol Bapak Ari ke kepala Pak Ari. Siapa Ari? Iya. Udah pernah belum dilempar pakai botolnya sendiri? Belum. Oh belum pernah. Baru pertama. Baru pertama kali. Karena baru pertama ada pesan terakhir. Iya, meleset dikit ke belakang saya. Tapi Pak Ari boleh milih. Namanya ini benar lebih. Boleh milih di tepis boleh, tepis ke belakang boleh. Tapi urusannya dengan yang belakang. Iya, makanya. Jangan sama saya. Tugas saya hanya melempar botol ini ya. Siapa Ari ya? Nah, siapa Ari? Saya betulan yang melempar. Iya. 1, 2. Saya juga deg-degan ya. Ada laptopnya soalnya. Siapa Ari? 1, 2, 3. Hap, push. Andai aja Pak Ari nggak tangkap, kira-kira akan terjadi Masalah. Berarti yang masalah bukan botolnya yang dilempar, betul? Respon kitanya lah yang kemudian jangan-jangan nggak siap dengan kesulitan yang datang. Harus sudah siap, katanya. Ada yang nggak siap. Nah, saya mau praktekin bisa nggak nih? Saya asal lempar. Nggak siap kan? Jangan-jangan kitanya nggak siap, betul? Jangan-jangan kitanya yang kemudian nggak siap. Padahal kesulitan ini, kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam Quran surat Al-Insyirah, wa inna ma'al usri,
lanjutan ayatnya masih sama. Inna ma'al usri yusra. Ayatnya sama di surat yang sama. Berarti Allah tuh mau bilang ini ayat nanti BGT. Sama kayak surat yang lain. Ayatnya sama bahkan berkali-kali. Tahu? Wabi ayyi ala rabbikuma. Ini dia. Berarti konsep kesulitan yang Allah berikan kepada kita ketika kita hadapi, lahirlah banyak solusi dan kemudahan. Nah, kalau kesulitannya dihindari, ini yang jadi masalah. Nanti semester 2 nih Pak Bu, halo. Halo ya. Buka pintu. Anak SMA apa kesulitannya? Peristiwa anak SMA apa sekarang? Buka pintu, anak pada ngapain? Mundur. Yang cewek-cewek itu kalau saya banyak main ke SMA tuh hampir setiap anak perempuan tuh punya make up kaca. Oh ya Allah ya Rabbi. Betul banget Bu. Kaca ada di depan sekarang. Buka pintu ada yang lagi ngaca, ada yang lagi main game, ada yang mas. Bahkan saya pernah ketemu lagi peristiwa yang masya Allah. Waktu itu saya lagi ngisi acara di SMP di Bogor. Ngisi acara bareng KPAI daerah Bogor. Materinya tentang sex ed waktu itu. Sesi pertama oleh pembicara ketua KPAI Bogor. Istirahat, kemudian saya sambil istirahat saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Ternyata di jam kosong anak murid, kalau anak dulu ibu bapak kalau jam kosong ngapain? Gak berusaha sih. Apa lagi? Yang laki-laki yang agak sedikit tidur, gitar-gitaran ya, main apa tuh? Uno ya. Nah ini videonya saya dikasih lihat sama ibu dari KPI Bogor. Jam kosong anak sekarang ya Allah. Maaf saya agak ekstrim nih, boleh saya sebutin ya? Di videoin sama temennya lagi senggaman di kelas. Videonya saya waktu itu seragamnya biru rok. Ini kalau kesulitan-kesulitan yang datang dalam kehidupan kita kemudian nggak siap kita hadapin, bawaannya masalah. Padahal semua peristiwa yang lahir yang muncul dalam kehidupan kita, kalau itu baik dari siapa? Allah SWT. Kalau itu buruk, jangan-jangan memang kitanya bisa jadi kemudian masih ada keburukan-keburukan yang kita lakukan. Auzubillah. Hati-hati sekali. Kesulitan, kemudahan. Jadi siap berubah Bapak Ibu sekalian? Berubah lebih baik, insya Allah. Nah, sudah jam 11:05. Saya nggak tahu sampai jam berapa ini. Mudah-mudahan yang kita ada sekarang. Pak Budi hari ini tidak bisa mengajar. Jam kosong harusnya itu kalian kecewa. Kamu senang jadi kecewa harusnya. Coba ekspresi kecewa. Sedikit lagi saya minta 5 menit terakhir sebelum saya kasih video terakhir. Apa guru yang berangkat Allah SWT. Tapi benar, ada tugas. Anak-anak, kalau kalian dikasih tugas harusnya senang. Ini kebahagiaan yang direncanakan. Tapi tenang, Pak Budi menitipkan tugas. Ya. Maka sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini dia. Yuk bareng-bareng kita berubah untuk apa? Melakukan yang namanya apa tadi? Kontribusi di atas rata-rata. Belajar dari kisah seorang gambaran pria idaman zaman sekarang. Jadi yang kita mampu memberi yang terbaik. Kata lain buat saya. Melepaskan kinerja terbaik. Saya Iksan, seorang driver. Kalau kita cerita seorang driver, tugas driver itu apa Bapak Ibu? Nyupirin yang punya mobil, betul? Kemanapun dia pergi diminta kerjain sampai tujuan. Tugas tambahannya apa? Ya bukain pintu, cuci mobilnya, betul? Selesai tugasnya, dapat gajinya enggak? Nah bukan begitu yang terjadi sama Pak Iksan. Peristiwa datang sudah 1 dalam tahun kehidupan saya dia. bekerja di keluarga ini. Apa peristiwa yang datang dalam kehidupan Pak Iksan? Coba kalau kita lihat sekarang. Dan banyak yang saya muncul di perjalanan saya.
Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Pak Iksan. Paling gue ditutupnya telat lagi. San, ibu harusnya di mana lagi? Bapaknya curhat sama Pak Iksan. Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Ibunya pun curhat sama Pak apa punya Iksan. selingkuhannya? Atau punya pacar baru? San, aku sebel banget sama mama sama papa. Kita kayaknya gak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Miskin dia nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek, makan apa kek, gimana kek. Kalau si adik punya pacar baru, San. Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Saya tanya, kalau Pak Iksan nggak peduli, kira-kira lo dapat gaji nggak? Tetap dong, kan tugas dia juga. Kalau ceritanya hanya masuk kuping kanan kalau pikirin boleh nggak? Kan dia udah nyetir, malam dia udah nyetir, udah nyuci. Besoknya nganterin lagi. Kalau dia bodoh amat, nggak akan mengurangi gaji yang masuk, yang diterima dari pimpinan. Jangan, San. Baik, Pak. Tapi keesokan harinya, tiba-tiba kejadian terjadi seperti ini. Kancing bajunya terpasang. Kira-kira bapak ini senyumnya ke Pak Iksan apa ke istrinya? Istrinya. Iya. Ibunya dijemput sama Pak Iksan. Dan Pak Iksan pun berkata, Bu, Lu ngapain kesini? tadi Bapak. Bapak yang menyuruh jemput ibu. Senyumlah si ibu ini dan membayangkan wajah suaminya. Buka pintu ada bunga. Tambah lebar senyuman ibu ini. Itu dari Bapak. Membayangkan suaminya. Bukan Pak Iksan. Ada dari Pak Iksan. Baik kan, kok cuma nonton? Iya, tadi Bapak telepon. Bapak telepon. Jadi jemput. Senyuman indah dari anak Itu ini, dari ibu, katanya buat adik. dari ayah, untuk ayah dan ibu. Loh, kok malah dipoto? Status dong ya. Hari ini aku dimasakin sama ibu. Dan ini. Inilah yang terjadi oleh Pak Iksan di malam harinya. Sebagai bentuk kontribusi dan rata-rata dari seorang driver yang memang bukan pekerjaannya dia, tapi dia mau dan mampu melakukannya untuk mendapatkan tabungan sisa yang banyak yang nanti akan dicairkan entah kapan, terserah Allah yang maha memiliki dan menggerakkan amal saya. Pak Iksan. Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa. Mudah-mudahan mental Ya, Pak Iksan ini ada di ya. sini semua. Amin. Jadi nanti awal bulan mau ke kantin, ada kantin nih, ke kantin ya. Ada yang mentalnya biasa aja, keluar ruangan ke kantin sendirian, itu mental level 1. Kan ini mau berubah, berarti semester 2 nanti mau ke kantin nggak sendirian, ngajak yang lain. Bu, saya mau kantin, mau ikut nggak? Tapi itu masih biasa level 2, level 3. Bapak Ibu Guru, ada yang mau kantin nggak? Ada yang mau nitip? Saya bayarin. Saya numpang bayar. Sehingga sebagai kesimpulan terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hukum Bang Semesta ini akan berlaku. Apa ciri-cirinya Bang Semesta? Hukum apa? Tanam tuai, masih Bang Semesta. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Khawatirnya saya yang kita tuai adalah hal-hal yang tidak baik. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT? Karena Allah ini punya hitungan-hitungan tersendiri yang kalau dihitung-hitung sama hitungan manusia tidak akan pernah bisa nyampe. Ya. Ini adalah kisah asli yang difilmkan. Saya juga banyak nemu kisah-kisah kayak gini dari kawan-kawan guru-guru saya yang sudah pensiun. Ini tabungan yang harus kita miliki. Yang ini hitungannya bukan di dunia. Saya punya kenalan di Jakarta namanya Pak Uki. Beliau sudah tidak mengajar lagi. Tapi ketika beliau kemudian sakit keras,
harus dioperasi dan sebagainya, memakan biaya cukup besar. Dan pada akhirnya mirip-mirip seperti kejadian ini. Yang ternyata tabungan ini adalah sebagai bentuk dari apa yang kita tanam selama kita memberikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Kalau mentalnya mendapatkan yang terbaik, belum tentu kita siap memberi yang terbaik. Baik, kita lihat kisah asli yang difilmkan dalam film pendek ini menjadi gambaran buat kita sebagai seorang guru. Ketika mereka berputuskan dengan angka yang cukup besar di zaman itu kala itu untuk seorang guru. Mau dijual tuh Pak? Kan motor kesayangan Bapak, lu gak sayang tuh Pak? Kalau gitu saya foto dulu ya Pak. Foto, di-share ke grup. Nanti saya bantu jual lewat broadcast. Masuklah grup alumni, dibaca oleh orang-orang anak-anak yang memang dulunya pernah diajar sama beliau. Dan ada anak-anak yang ingat peristiwa-peristiwa dulu ketika dia pernah diajar. Kan pasti begitu. Lihat wajah gurunya, ingat peristiwa-peristiwa dulu. Mungkin yang diajarkannya nggak ingat, tapi peristiwa-peristiwa yang sangat dikenal lah itu mungkin sangat teringat dalam ingatan seorang murid ketika mendapatkan guru yang dulunya pernah menjadi bagian dari hidup. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak sekarang? Sudah lebih baik dari yang kemarin. Ini sudah berhasil ngalang motor Bapak. Sudah ada yang beli Pak. Siapa yang beli, Nak Andi? Mungkin Bapak itu masih kenal dengan beliau ini, Dr. Indra Williawan Pak. Dulu mantan guru Bapak dan alumni sekolah kita juga Pak. Maka semesta akan bekerja di bawah naungan Allah SWT untuk senantiasa mengganti apapun yang telah kita keluarkan. Kalaulah bukan dalam bentuk harta di dunia, maka insya Allah itu pun akan tercairkan entah kapan. Pasti. Maka mudah-mudahan mental ini nantiasa terbangun, bukan hanya sekarang, tapi sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Bapak akan mengambil secukupnya saja, selebihnya akan Bapak sumbangkan. Iya sekali Bapak ya. Membantu sesama yang membutuhkan itu harus. Kalau sudah terbangun itu begitu, ketika ada apapun yang diberikan. Karena tadi rumusnya menerima, menahan, melepaskan. Terima lagi, menahan lagi, lepaskan. Jangan sampai kebanyakan ditahan, pada akhirnya kamu melepaskan. Membahagiakan hati Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, mudah-mudahan materi yang bermanfaat. Sudah mulai juga mundur. Terima kasih. Durasi waktu 2 jam sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi wasilah masa depan anak kita semakin baik. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau nggak jumpa di sini, kita jumpa di surga yang indah. Amin. Terakhir dari saya, angkat tangan yang tinggi. Makasih, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, terima kasih Kang Adinda. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk materi yang hari ini.